Selamat malam. Oke, Ya, selamat Muslim, Bang. malam. Nggak punya agama aku. Abang Muslim. Nggak punya kepercayaan. Nggak punya Sama itu kepercayaan. ya? Di KTP Ya, tertulis apa? belum. Nggak ada KTP, belum punya KTP. Nggak Nggak punya ada. KTP. Ilegal mungkin. Udah malu dia jadi orang Islam, teman-teman. Bang, Nggak. kenapa Gua sudah tanya malu sama jadi orang lu. Islam, Bang? Lu punya agama. Saya Kristen, Bang. Mau lihat KTP saya? Ah, Kristen. Mau lihat KTP saya? Nggak usah, Tapi nanti nanti kena di bandit ban, pula kita. di ban kita kalau nunjukin identitas. Iya, Gini, tahu kau, makanya ya, nanya itu. gini. Anda di KTP tertulis apa? Agama Anda? Nggak ada, kosong situ. Kosong. Bang, Hmm. di dalam di negara kita tercinta ini nggak ada KTP itu Ya. agamanya kosong, nggak ada. Ini Oh, nekat ada yang lah. nyata Anda Kenapa ini. nggak ada? Jadi nggak ada itu semana. Kalau nggak ada punya agama itu semana. Ini salah satu contoh bagaimana dia udah malu jadi orang Islam, teman-teman. Malu dia jadi orang Islam. Silakan, Bang. Kenapa Anda nekat ngikutin orang mati? Silakan. Ya karena Nabi Muhammad pemimpin kami, Bang. Berarti Anda dipimpin orang mati. Ya karena bukti bahwa dia itu manusia biasa gitu loh. Iya, Maksudnya bisa berarti Anda mati dipimpin juga. oleh orang mati. Iya, jasadnya doang yang mati. Iya, berarti Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Nah, mulai Ya, bingung kan, mulai pusing kan? Ayo coba buat pengakuan. Saya Muslim, saya mengakui bahwa kami inilah umat-umat yang dipimpin orang mati. Silakan. Silakan. janganlah begitu, Bang. Janganlah begitu, Bang. Berat, Ya, saudara-saudara. percaya sama iman masing-masing aja, Bang. Bang, ini kan sebuah fakta Anda mengakui bahwa Muhammad ada di kuburan dan Anda tadi mengakui Anda mengakui Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Betul. Ya, Nah, berarti umat Islam adalah umat yang dipimpin oleh orang mati, betul? ya tapi ajarannya masih tetap ada, Bang. Iya, tapi dipimpin oleh orang mati, betul? Kalau orangnya memang sudah mati, tapi ajarannya tetap hidup, Bang. Iya, berarti dipimpin oleh orang mati, betul? Betul. Betul, ya sudah bikin pengakuan. Bang, jangan turun-turun. Kalau udah malu jadi orang Islam bilang, saya udah malu bang jadi orang Islam, bilang gitu. Biasanya turun sekalian. Oh, jangan separuh-separuh, lama-lama turun, lama-lama begini, lama-lama hilang. Ini. Jangan begitu. Bang, tunjukin Anda masih bangga dengan agama Islam ya. Oke, coba buat pengakuan. Saya Rahman, coba. Saya Rahman. Angkat jari ke atas. Saya Rahman. Bilang. Jangan, nggak Jangan, boleh gitu loh, Bang. Jangan gitu, Bang. Oke lah. Kalau Anda malu mengakui, Saya ya nanya, Bang. kita berikan Saya dong kesempatan. nanya. Giliran nanya dong, Bang. Oke lah, ya silakan. Nanya apa? Silakan ya, nanya. Benarkah Yesus poligami, Bang? Tidak benar. Tapi kata Nandar poligami. Bang, saya kasih tahu ya. Dia itu orang Kuningan, Jawa Barat. Oke? Namanya itu bukan Yonatan Nandar. Perhatikan, dari namanya saja, dari namanya, dia udah bohong. Bagaimana dengan omongannya? Namanya itu dibikin Yonatan, biar kelihatan dia itu mantan Kristen. Bagaimana Anda mau meyakini, mempercayai omongan dia berikutnya? Nama saja sudah tipu-tipu. Yonatan Nandar, evangelis. Kenapa Anda... Sekarang saya tanya hati nuranimu yang paling dalam. Kamu mau mengikuti kebohongan atau mau mengikuti kebenaran? Kebenaran. Kebenaran. Ketika evangelis Yonatan Nandar pakai nama palsu, pakai tipu muslihat dengan menggunakan nama palsu, kemudian mengatakan Yesus poligami. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya, dalilnya?
Nama abang aja palsu kok. Nama saya beneran, Edis beneran nama saya. Gimana? Nama abang disebut apa? Pasti ada panjangnya kan? Nama saya lengkapnya. betulan Edis. Edis tuh nama asli saya. Mau saya tunjuk KTP saya, nanti di ban kita. Nama saya Ya, Edis betulan, tapi Bang. ya tapi itu Bang Nandar ngajak debat itu di room Superboy Tidak berani dia katanya. diskusi dengan saya. Abang Dia kali yang gak itu berani. dia itu ketika diskusi cuman besar pakai pakai suara yang gede. Cuman itu doang. Nggak ada ilmunya, nggak ada kosong. Dia pakai data Nekat terus yang itu Bang. nyata. Abang framing terus nggak ada data. Dia pakai data. Bang, sekarang begini, pendebat-pendebat Islam yang udah debat dengan saya, udah diskusi dengan saya, itu sudah banyak. Ya, kalau debat dengan Anda itu udah bosen, udah terlalu banyak. Sekarang begini, pendebat-pendebat Islam yang diskusi dengan saya sudah mengakui Muhammad itu robnya, itu sudah banyak. Sudah lihat belum video-videonya? Udah Ya, tahu saya Anda sudah. mengakui nggak bahwa Muhammad itu robmu? Europe sebagai pemimpin. Ya, berarti Muhammad robmu bukan? Ya jangan diulang-ulang lagi lah Bang. Tema itu udah basi sebenarnya. Oh, kalian kan gitu terus kepada kami. Nah, kan itu Ya, terus pertanyaan kalian. ya Gimana? Abang temanya juga itu terus. Iya, makanya kita itu berkembang, ya kan? Tapi sayangnya orang Islam kan cuma itu aja bahasannya. Yang penting jumlah Tuhan satu, masuk surga, kan gitu kan? Bener gak? Iya, Tuhannya harus satu lah Bang. Kalau Tuhan Iya. banyak kan bukan Tuhan. Oke, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Ilahi, ilah. Rob bukan? Rob banyak maknanya Bang. Iya, Rob itu Tuhan bukan bahasa Arabnya. Bisa Tuhan, bisa Oke, pemimpin, bisa oke, bisa pemelihara, Tuhan. Sekarang saya tanya, Muhammad termasuk Rob nggak? termasuk. Tapi dia Oke, bukan Allah termasuk Rob Robbil nggak? Alamin. Allah termasuk Rob nggak? Termasuk. Nah, berarti berapa Rob kalian? Iya, Robnya beda Bang. Rob Allah Nggak sama bisa Rob ngitung Nabi kan? Muhammad beda. Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Rob? Ya tapi beda makna Bang. Udah, di bawah dulu Bang. Aduh. Itulah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana ketika orang Islam dibalikkan kepada mereka pertanyaan yang mereka ajukan kepada kita. Kan banyak itu. Orang Kristen, jangan kau menuhankan mayat. Ternyata dia menuhankan mayat. Seandainya Yesus tidak bangkit. Seandainya Yesus kita tidak bangkit. Nasib kita sama seperti orang Islam. Kita nuhanin mayat. Kita menjadikan mayat sebagai junjungan, sebagai teladan, sebagai pemimpin, sebagai yang mengatur hidup kita. Ya, silakan. Mengatur, memimpin, mengendalikan, mengajar, menuntun. Itu bahasa Arabnya itu sama, Rob. Ya kan? Rob kalian saja dua kok gimana? Oke, kita naikkan kembali ada kita kasih naik ada. Iya, Ustadz tidak berani naik karena pasti mereka takut mereka akan mengiyakan saya gitu loh ya. Oke, ada Bang Al. Ya teman-teman, ada 15.000 orang ya yang menonton di TikTok ini secara live ya. Kalau komennya terlalu kenceng besok ini saya atur aja lah. Ini komennya kenceng banget. Jadi komen-komen Anda langsung tenggelam itu. Besok kita atur aja komennya, ini komen 1 menit sekali ya teman-teman ya. Oke Bang Al, selamat malam. Oke, Ya, selamat Muslim malam. Nggak punya agama aku. Abang Muslim. Nggak punya kepercayaan. Nggak punya Sama kepercayaan. aja. Di KTP Ya, tertulis apa? belum. Nggak ada KTP, belum punya KTP.
Nggak punya Nggak ada. KTP. Ilegal mungkin. Udah malu dia jadi orang Islam, teman-teman. Bang, Enggak. kenapa Gua sudah tanya malu sama jadi orang lu. Islam, Bang? Lu punya agama. Saya Kristen, Bang. Mau lihat KTP saya? Ah, Kristen. Mau lihat KTP saya? Gak usah. Tapi nanti kena di band ban, pula kita. di ban kita kalau nunjukin identitas. Iya. Gini, Tahu kau, makanya ya, nanya itu. gini. Anda di KTP tertulis apa? Agama Anda? Nggak ada, kosong situ. Kosong. Bang, di dalam di negara kita tercinta ini nggak ada KTP itu Ya. agamanya kosong, nggak ada. Ini nekat yang ada lah. nyata Anda Kenapa ini. nggak ada? Jadi nggak ada itu mana? Kalau nggak ada punya agama itu mana? Ini salah satu contoh bagaimana dia udah malu jadi orang Islam, teman-teman. Malu dia jadi orang Islam. Kenapa sudah malu jadi orang Islam? Lu percaya agama? Iya, kenapa Anda malu jadi orang Islam? Nah, enggak, gua nanya sama lu. Lu Enggak, saya lu oke, punya orang agama. tua apa? Percaya Orang tua agama. Islam atau orang tua agama orang tua apa? Orang tua Islam. Orang tua Islam. Oke. Bapak Ibu Islam. Ya. Sejak kapan Anda murtad dari agama Islam? Memang belum ada saudara. Waktu kecil sholat nggak? Enggak ada. Nggak sholat. Orang Sama tua tidak sekali pernah itu ngajarin. pas masuk. Orang tua tidak pernah ngajarin sholat. Enggak, aku kan nanya samamu tadi. Kamu Kristen. Gimana Kamu ini percaya apa? Oke, waktu kecil kemana? Ke masjid atau ke gereja? Enggak ada kemana-mana, cuma sekolah aja udah. Enggak ada. Sekolah saja udah. Tidak sholat sama sekali. Enggak ada. Sampai sekarang enggak ada sholat. Sampai Kamu ke sekarang gereja hari pernah Minggu? sholat. Oke. Apa yang membuat Anda tidak mengikuti agama orang tua Anda yang Islam? Saya nggak percaya agama. Saya percaya cuma Tuhan. Saya percaya Tuhan itu aja. Oke, berarti Anda tidak percaya enggak. sama Muhammad. Udah, Anda tidak percaya dengan udah Muhammad. kebanyakan agama, kebanyakan. Sebentar. Berarti Udah Anda tidak kebanyakan percaya agama. dengan Muhammad. Gitu. Semua Nabi Isa, Nabi Muhammad saya nggak percaya. Saya Nggak percaya sama Tuhan. dengan Muhammad. Nih teman-teman nih, contoh Islam nih. Contoh Islam, orang tuanya Islam nggak percaya dia dengan Muhammad. Lu percaya Isa? Berarti Percaya berat. Isa? Oke, coba sebutkan alasan utama Anda sehingga Anda tidak percaya dengan Muhammad. Saya tidak percaya agama, termasuk Kristen, Islam semua saya tidak percaya. Ya, Soalnya udah kebanyakan Anda nggak percaya agama, Kristen jadi nggak saya masalah. Orang bapak ibu Anda Islam kok. udah semua nggak percaya. Iya, yang saya ingin tahu. Itu kan orang hak. tua Kalau Anda agama kan, itu kan hak. orang Agama tua itu Anda hak, kan, mau punya agama mau Iya, enggak itu saya kan hak. ngerti, Banyak saya loh ngerti. orang nggak punya agama. Loh, jadi ngerti saya Bang Al, ngerti. nah, terus Coba dengerin dulu ya. Saya tahu kamu tidak enggak, percaya coba dengan sekarang Kristen, saya gini. tahu. Kamu Kok kan panik agamamu- begini? Bukan. Kok panik begini? Gua nanya Dengar sama lu. dulu. Dengar dulu. Kamu tidak percaya dengan Kristen. Oke, nggak masalah. Yang saya pengen tahu, orang tuamu kan Islam, bapak ibumu Islam. Tetapi kamu tidak percaya dengan Islam. Apa penyebab kamu tidak percaya dengan Muhammad? Kan udah aku bilang tadi semua nggak percaya. Yang saya percaya Iya, itu cuma alasan satu tidak percaya dengan Tuhan. Muhammad apa? Nah, gitu. Alasan itu tidak kan percaya dengan urusanku, Muhammad. mau percaya apa enggak? Gimana? Macet, saudara-saudara. Alasan tidak percaya dengan Muhammad apa? Itu udah dipencet tuh tombol larinya itu. Agama itu hak loh. Udah di bawah aja dah, di bawah sana. Ya, kalian menjadi saksi ya bahwasanya makin banyak ya orang Islam yang sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam ya, tidak mau mengakui agamanya apa. Ya, itulah. Oke, kita kasih naik ada S mana tadi? S Khairil Adam. Oke, S Khairil Adam. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih. Oke, S Khairil Adam. Khairil Adam.
Ya, Khairil Adam, apakah Anda seorang muslim, Bang? Khairil Adam. Ya bang. Ya, muslim kah? Allah, mati lampu bang. Mati lampu sini bang. Ditanya muslim atau apa, mati lampu coba. Muslim atau bagaimana, Bang? Ya jaringan Pak. Muslim. Muslim. Alhamdulillah muslim. Muslim. Ya. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Bangga, alhamdulillah. Lalu kenapa Anda gelap-gelapan? Mati lampu bang. Mati lampu. Oke, Bang. Saya berharap semoga Anda di tempat yang gelap itu tidak jadi nabi. Kalaupun Anda jadi nabi, tidak masalah. Bang. Tidak masalah Anda jadi nabi. Tapi jangan Anda setelah jadi nabi seperti Muhammad nanti. Tahu nggak, Bang? Setelah Muhammad jadi nabi, ada ayat yang mengatakan wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Wah, itu. Kalau Anda jadi nabi, ya, Anda bilang wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Nah, Anda langsung dibilang ini modus nih orang nih, modus. Bang, kenapa setelah Anda jadi nabi, Anda bilang wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadamu? Apa motivasinya sehingga wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadamu? Emang ada dalilnya? Nah, makanya saya bilang kalau Anda jadi nabi, jangan seperti Muhammad dalam Al-Quran. Maksudnya abang kalau berargumentasi harus ada dalilnya. Oke ya, di laut dulu, Bang. Setelahnya gelap. Udah di laut dulu, udah malu jadi orang Islam dia. Yuk, silakan. Loh iya, waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya itu satu, teman-teman. Setelah dia jadi nabi, istrinya jadi banyak. Sebelum jadi nabi nggak ada perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadaku. Setelah jadi nabi baru ada ayat kayak begitu. Oh, dibilang penistaan nih, penistaan. Heran saya. Kenapa ketika saya mengatakan fakta kamu bilang penistaan? Coba setelah Muhammad jadi nabi, Muhammad itu boleh menggauli siapa-siapa perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Wah, ada ayatnya. Bahkan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Iya. Boleh perempuan-perempuan menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Oh, gimana kamu itu? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Bang JS. Oke, Bang JS. Dibilang mulutmu katanya, naik sini bantah. Oh, jangan marah-marah, bantah gitu loh. Biar saya tunjukin ayatnya. Oke, Bang JS muslim, Bang? Muslim bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Gelap bang. Gelap, ini bang. Oke, saya taruh di bawah dulu, Bang, ya. Kalau gelap-gelapan. Udah lihat kalian, teman-teman? Gelap. Oke, kita kasih naik ada Fadlan Indra. Oke, Fadlan Indra. Ya, selamat malam, Fadlan. Selamat malam, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera, Bang. Ayo. Kita diskusi dengan baik. Dikit ya, Bang. Gimana? Jangan dikit, jangan diturunin dulu. Oh, enggak. Bang. Selama Anda diskusi dengan baik, tidak kejang-kejang, diskusi Bang, saya boleh nanya nggak, Bang? landai-landai saja ya. Silakan, kamera dinyalakan dulu. Tadi emang itu ayat berapa? Kamera yang bilang- dinyalakan dulu, Bang. Kamera dinyalakan dulu. Nggak usah, Bang. Nggak usah. Iya, saya turunin dulu, kamu di bawah. Nggak usah gimana, orang aturannya nih, nyalakan kamera kok. Yuk, silakan. Kita kasih naik Kasinal Rahsah. Oke, Kasinal Rahsah. Oke. Ya, selamat malam Kasinal Rahsah. Muslim, Bang? Malam, Bang. Muslim, Bang? Muslim, insya Allah Muslim.
Muslim Ya, bang, silakan Muslim. Bang, nyalakan kamera yuk. Saya merindu nih dengan muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Yuk, silakan. Anda masih bangga dengan Islam Anda? Insya Allah sampai Ya, mati pun silakan bangga. Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi Bang. Diskusi antara Islam dan Kristen ini temanya. Yuk, silakan. Oke. Ya, Bang Ayat Kasina. yang mana bang kutip tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa menggauli siapa saja. Wuh. Baik ya, baik. Kita tunjukkan ayatnya. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Baik. Kita tunjukkan suratnya Bang ya. Surat Al-Ahzab ayat 50. Siap ya Bang ya? Siap ya? Siap. Oke, baik. Baik, kita tunjukkan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Anda saya suruh baca ya. Baik. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya, sudah kelihatan ya Bang ya? Ini surat Al-Ahzab ayat 51, betul? Ya betul. Betul? Baik. Baik, Betul betul. baik. Nih, surat Al-Ahzab ayat 51. Boleh? Kamu di sini siapa? Ya bacakan saja. Ya, makanya saya tanya sebelum dilanjut, kamu di sini siapa? Bacakan saja dulu, bacakan. Bacakan saja. Kamu di sini Muhammad, betul? Bacakan saja semua, Oke, bacakan baik. dulu. Nanti Kamu, silakan. maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Tanda kutip itu. Ya, ini kan Ingat, dalam tanda kutip kan kurung ada itu. Bang, di ayat aslinya kagak dalam ada. Jangan diapakan, jangan diselewengkan, Baik, bang. baik, Jangan nih. diselewengkan. Oke. Ah, Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. ya, Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? ya betul. Berarti boleh nggak dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki itu tanda kutip apa dulu? Saya tanyakan. Jangan Sebentar, dengar dulu. kamu boleh Dengar dulu. Sebentar, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, bener nggak? Yang kamu kehendaki dalam kutip dulu. Dengar dulu. Mana dalam kutip? Kamu jangan Mana? apa? Dalam kutipnya mana? Hei, dengar dulu. Nah, ini saya tanya ya. Saya kasih penjelasan dikit sama kamu ini. Silakan. Di dalam Islam, dengar ya. Nabi Muhammad itu menikahi janda itu karena kenapa? Karena suaminya yang ada meninggal, takut menimbulkan fitnah. Ayatnya mana? Ayatnya. Ayatnya mana? Bukan menikahi, Enggak, menggauli kalau karena cokor doang, dengar. Kalau cokor doang nggak boleh. Ayatnya, ayat mana? Ayatnya sedangkan ayat yang pertama saja itu kau sudah keliru itu. Oke, Bahasa kita baca penyelewengan. pelan-pelan ya. Coba ya, Baca pelan-pelan. kamu boleh menangguhkan Kamu oleh siapa yang kamu boleh kehendaki. sebentar, pelan-pelan ya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Siapa mereka ini? Perempuan-perempuan. Betul? Betul? Tanda kutip itu baca dulu, Oke, Bos. nggak apa-apa lah, kita ikutin istri-istrimu. Oke, betul. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul? Iya, yang kamu kehendaki. Nabi Muhammad boleh nggak menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Oh, tergantung. Tergantung. Bukan istri orang ya. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa sebentar. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Ya, betul. Berarti Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh dia? Coba baca dari atas. Coba baca dari atas. Aduh. Oh, saya ulang lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Kamu Muhammad boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Lanjut baca. Sebentar. Bagi Muhammad
menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai tidak ada dosa bagi Muhammad, betul? Lanjut dulu baca, Oke. jangan kau potong-potong. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih. Dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Begini ya, dengar dulu Sebentar, Bapak. Siapa yang sebentar. nama ini? Sebentar, Ah, kamu iya, mau lanjut. tahu nggak komentar Aisyah? Mau tahu nggak komentar Aisyah tentang ayat ini? Aisyah, Bu, jangan salah-salah nama Aisyah. Iya, komentar Aisyah tentang ayat ini tahu nggak? Apa? Oke, baik. Saya tunjukkan komentar Aisyah nih. Kita tunjukkan ya. Nih, di dalam Sahih Bukhari, nih Bukhari 4414, 4414. Nih. Perhatikan. Ini kitabnya nih. Kitab Sahih Al-Bukhari nomor 4414. Nih. Ini termasuk dalam surat Al-Ahzab. Nih, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Hisyam berkata, dan seterusnya. Bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Nih, setiap wanita menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Jangan hidupin HP. Matikan dulu HP-nya. Ya, Sudah? Sudah. Nih. Sudah. Nah, siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, perhatikan, ini omongan Aisyah nih yang akan mengguncang imanmu nih. Demi Allah, kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, wahai Muhammad, ya Robnya Muhammad, kecuali sangat cepat menuruti keinginan Muhammad. Nih, Aisyah itu tidak melihat Robnya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsu. Nih, coba cek bahasa aslinya nih. Coba. Hawa nafsu itu bagaimana? Coba, Oke, coba itu bahasamu. aslinya. Coba. Cek bahasa aslinya. Ah. Cek bahasa baca. Nih, saya besarin Arabnya. Nih, coba ayo. Coba baca. Coba yang kalimat yang kamu di bawah tadi. Coba Kalimat baca yang kamu di kola. bawah nafsu mana? Kola. Nah, coba kalimat yang di bawah tadi coba. Di mana ada hawa nafsu bahasa yang Di di bawah? bahasa Coba. Arabnya, coba baca. Kola. Coba dulu, coba. Di bawah, coba dulu Di di bawah. sini memang kata di bawah. keinginan Coba nih, di saya mana? bold nih ya. Kata Ah. keinginan ini, Ah. nih, kata keinginan ini, Ah. apa bahasa Arabnya? Sesungguhnya Allah sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini nafsu. Nih, coba nih. Coba kita cek bahasa Arabnya. Coba di bawah dulu di mana nafsu keinginan nafsu. Cek Coba. bahasa Arabnya. Coba sekarang. Coba nih, saya Coba di tunjukin bawah kata dulu. nafsunya. Ah, Kata Eh, Hawa dengar dulu nih, saya. sebentar. Nah, sebentar. dengar dulu saya. Dengar dulu saya. Dengar dulu saya. Sebentar. Dengar dulu Sebentar. saya. Oke, kita baca dari sini. Qala. Coba Dengar kita dulu. baca. Qala. Kau potong-potong, sedangkan saya belum jelaskan. Oke, Nah, ini silakan nih konten kamu baca. yang Kamu begini baca yang dulu gak nih, kamu jelas. baca. Coba dulu, coba turun ke Nggak bawah. bisa bahasa Arab. Kamu bisa bahasa Arab. Coba turun ke bawah. Coba turun ke bawah. Oke, dulu. turun ke bawah mana? Nah, Di mana ada hawa nafsu di situ? Saya bilang itu. oke. Coba. Ini kan bahasa coba. Indonesia. Ini bahasa Indonesia nggak? Keinginan Anda di mana? Oke, hawa kata nafsu? keinginan ini bahasa Arabnya apa? Coba saya tanya dulu, di mana hawa Iya, nafsu di kata situ? keinginan ini bahasa Arabnya hawa. Hawa itu apa? Di mana hawa nafsu di situ? Oke, Saya tanya baca dulu. nih. Oke, kita lihat nih. Kita baca bagian-bagian terakhirnya. Coba. Ya, kabur.
kabur dia, kabur. Ini loh. Hei, para pembaca huruf Arab, coba nih. Qala. Nih, coba kalian cek di sini. Ada nggak di sini kata hawa? Hawa nafsu. Ya, jelas di sini kelihatan bahwasanya Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad kecuali menuruti hawanya, nafsunya Muhammad. Nekat yang nyata. Ya silakan, kabur kan? Coba seandainya Tasik Ngaji naik ke sini, dia mengiyakan. Kenapa Tasik Ngaji takut, teman-teman? Kenapa dia nggak berani? Nggak berani? Karena takut dia mengiyakan omongan saya. No, ayo silakan. Kurang bagaimana lagi, teman-teman, ya? Oke, lanjut lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ada program mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman. Karena apa? Kalau kita berapologet dari Konoha, siap-siap kita nanti akan digerebek, siap-siap kita nanti akan kena penistaan. Makanya teman-teman, kita akan mendirikan rumah apologet di sini. Teman-teman sudah saya pin ya, teman-teman. Ada dari teman kita yang komen di sini, ada Hotman. Nah, ada kolektor untuk rumah apologet ya, atas namanya ini, teman-teman. Silakan teman-teman bisa support di sini nih. Nomornya ini, teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet supaya kita bisa berapologet di sini, teman-teman, rumah apologet anti geruduk ya, teman-teman ya, teman-teman bisa support di sini. Kelihatan, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman namanya bukan Edis ya, ketika teman-teman mensupport pasti itu palsu, teman-teman. Ini nama asli saya, teman-teman. Edis ini nama asli saya. Ya, silakan teman-teman ditangkap layarnya, screenshot ya, teman-teman bisa support di sini, teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton naik, ada saudara sebentar, Dani mana lari ke sana ya. Oke, kita turunkan dulu. Hamid, oke, kita kasih naik Hamid. Oke, Hamid. Ya, halo, selamat malam, saudara Hamid. Malam juga. Ya, Bang Hamid sudah menyimak tadi, Bang? Ya, sempat saya menyimak. Sudah menyimak. Di mana tadi, Bang, menyimaknya? Yang poin pertama itu menyimak terkait dengan ruh, terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad. Ya kan? Oke, terus tadi kita sudah lanjut mengenai apa kerja Allah ketika di mata Aisyah. Ini cari apa nih, kawan? Nah, coba dimatikan dulu. Bang, saya lihat dari foto profilmu, Bang. Abang ini nampaknya sarjana, betul, Bang ya? Sarjana, Bang? Iya. Oke, seorang sarjana. Jadi saya harap ini Anda ini tidak seperti lagunya Iwan Fals ya. Sarjana begini banyaklah di negeri. Bagusnya ini pembahasannya gimana nih? Oke, saya harap Anda tidak seperti sarjana yang di lagunya Iwan Fals ya. Oke. Kita mau akademis nih. Kalau ngomong sama orang sarjana harusnya beda, Bang. Jangan ngomong dengan orang ke sekolah ya. Jangan membuat narasi seperti itu. Jangan membuat narasi seperti itu. Oke, lanjut. Enggak, Bang, supaya mengkonfirmasi bahwa Anda sarjana sungguhan. Oke. Ini, Bang ya. Nih. Ini berbicara terkait tema ya. Iya, ini temanya tadi, lanjut nih ya. Lanjut. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Oke. Apa dikatakan dalam surat Al-Ahzab 51? Dikatakan begini. Ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya panjang ini, Bang ya.
dari Aisyah. Surat apa? Ya, Surat ini apa? sehubungan dengan Al-Ahzab 51. Dengerin aja dulu Bang ya. Aisyah Lanjut. berkata, saya selalu cemburu Mhm. kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ini wanita-wanita nyerahkan diri kepada Muhammad. Bukan istrinya Muhammad ini. Ya. Wanita-wanita yang nyerahkan diri. Kok istrinya? Oke. Nah, saya cemburu nih terhadap, dengerin dulu lah Bang. Aduh Bang Ahmed. Nah, Bang. Lanjut, Siap. lanjut. Oke, nah, saya selalu cemburu, ya. Mana tadi? Kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya tanpa mas kawin ini Bang? Cuman menyerahkan tubuhnya aja kepada Muhammad ini. Nggak ada mas kawinnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli. Siapa-siapa yang kamu kehendaki dari mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Nah ini Bang, perhatikan ini. Al-Ahzab 51. Maka saya Aisyah. Perhatikan Bang. Maka saya, dalam kurung Aisyah, berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali, perhatikan, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan ini Bang, yang bahasa Indonesia keinginan ini, dicek di dalam bahasa Arabnya, itu adalah hawa. Yang di dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai nafsu. Coba Bang Anda baca, Qala. Kurang jelas tulisannya. Oke, saya perbesar lagi. Qala. Nah, ya. Kala junaha. Terus? Alaiha. Itu. Alaika. Terus? Kultu min. Kultu ma'ara. Terus? Rabbaka illa. Terus? Yusari'un. Terus? Waka. Maksudnya ini kamu terus maksudnya. Terus. Sebentar. Coba. Di mana di sini kata Hawa tadi? Coba. Nah ini. Hawaka. Betul? Hawaka, iya. Oke. Apa kata Hawa ini artinya? Di situ artinya apa? Iya, Hawa itu apa? Hawa. Saya tunjukin kata Hawa di dalam Al-Quran. Nih. Saya tunjukkan. Sebentar. Kata Hawa, kata yang sama di dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai hawa nafsu. Contoh. Kita buka Quran surat itu sebentar Bang. Itu menurut ya, surat Al-Jatsiyah ayat 23. Sebentar ya Bang ya, nih. Kita akan tunjukkan kata hawa juga di dalam Al-Qur'an nih. Perhatikan ya Bang ya, coba Anda baca nih surat Al-Jatsiyah ayat 23. Silakan. Baca Bang. Terus? Baca. Besar, terlalu kecil itu. Kecil, oke coba. Afara aita manit takhaza illahahu. Oke, ilahahu hawa nih. Betul nggak ini kata hawa? Hawa. Oke, kata hawa di sini di dalam surat Al-Jatsiyah 23 ini diterjemahkan sebagai nafsu nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya? Nih, kata hawa nafsu ini lihat nih bahasa Latinnya, banyak orang yang nggak tahu ini ya. Nih, perhatikan. Afara'ita, terus dan seterusnya ya. Ilahahu hawahu nih. Nih, kata hawahu yang dalam bahasa Arabnya ini nih, hawahu nih, ya.
Kelihatan Bang ya? Dalam bahasa apa? Dalam Bahasa bahasa Arab. Kata hawahu lanjut. ini diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai nafsu. Nih, perhatikan. Hawa nafsunya. Nah ini sama Bang dengan ayat ini. Sama dengan hadis ini. Nih, kata hawa di sini ya. Perhatikan. Nih, hawa ika. Hawamu, keinginanmu, nafsumu. Jadi ini artinya adalah Lanjut. bahwa Robmu, saya tidak pernah melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Betul? Gini, Betul tidak? Gini Bang Edi. Ah, Makanya saya silakan. mau nanya sama kamu dulu. Kamu banyak persentase, saya mau nanya sama kamu nih. Kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab itu menurut referensi apa kamu gunakan itu? Oke. Coba kamu jawab. Kita tunjukkan bahwa kamu jawab. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebentar. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Ya, tunjukkan. An-Nahl 103. Nih. Kita tunjukkan semua kepada mereka, saudara-saudara. Ya, kita ngomong gak ngasal-ngasalan. Kamu presentasi dulu. Oke, Kamu nih. presentasi bahwa saya tanggapi Perhatikan. ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Lisanun Arabian mubin. Betul? Oke, sudah. Oke, berarti Kamu Al-Quran sudah dalam presentasi, bahasa apa? selesai. Oke, saya tanggapi dulu ya. Oke, silakan. Sekarang Anda buka dalam kamus bahasa Arab Indonesia yang sekarang kamu pakai satu HP itu. Kamu cek arti hawa itu apa? Hawa itu, Dan- oke baik. Dan Baik. ingat dulu. Dan nafsu Sebentar, dalam kita bahasa Arab. kopas ya, kita kopas. Sebentar. Langsung buka. Sebentar. Kita kopas dulu Langsung hawa. pakai kamus Ya. bahasa Arab. Oke, sebentar. Kalau Kita- kamu penyampaian kamu tuh melenceng gimana kira-kira? Oke, kita kopas ya. Kita kopas. Kata Buka hawa. kamus bahasa Arab, buka kamus bahasa Arab. Oh, kamus bahasa Arab. Oke, kata hawa. Baik. Ya, masuk di itu di ini kamu HP kamu aja lah. Baik. Biar kita meluruskan pemikiran teman-teman kamu yang tipping di bawah ini. Karena gagal berpikir dari arahan kamu yang sesat. Lanjut. Oke, baik. Kita kasih ya. Kita kasih kata hawa. Oke. Langsung kasih tampil. Kenapa kamu kasih ini? Oh, Tampil baik, aja lah. baik. Baik nih. Biar mereka tahu. Nih, ini. Biar meluruskan pemikiran Ini. teman-teman kalian yang sesat di bawah ini. Ya, ini Ya, hawa buka. tapi Oke. ada alifnya, bukan hawa yang ada alifnya. Nah, ya kan? Gini. Ini jangan hawa kamu- jadi istrinya jangan Adam. kamu- Gimana? Itu, gini. Makanya, jangan kamu Oh, bilang, berarti ini, Muhammad tanpa menuruti kamu keinginan menggunakan istrinya Adam. landasan pengetahuannya. Anda bisa bedakan hawa Enggak. ya tanpa ada alifnya dengan hawa yang ada alifnya enggak? Kamu paham apa enggak? Saya ulangi sekali lagi. Udah. Amin, kau di bawah saja, Amin. Oke. Udah di bawah. Amin. Aduh, nekat yangnya. Sudah. Kenapa Anda nekat begitu? Yuk, saya undang yang muslim lagi. Kita undang yang ustadz ya. Ada mafia zikir. Oke, mafia zikir. Kalau ustadz yang naik, mereka akan mengiyakan omongan saya bahwa hawa itu memang artinya keinginan, nafsu. Mafia zikir muslim. Ya, Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Nggak bisa Bang Edis. Nggak bisa. Oke Bang, kalau udah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Saya taruh Setan di lah. bawah ya, di bawah. Sudah malu jadi orang Islam ya, saudara-saudara. Ketika saya mengatakan yang benar tentang agama Islam, kalian jangan marah. Saya kan hanya mengutip apa yang tertulis di dalam referensi kalian. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Rozak.
Oke, sebentar Rozak kita kasih turun karena dia belum cukup followersnya untuk menyalakan kamera. Kita kasih naik ada Lubis JM. Lubis JM. Ya, selamat malam Bang Lubis. Lubis JM. Halo Bang Lubis. Lubis JM, Muslim Bang? Oke, macet ya Lubis JM, kita kasih turun. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Anan Bahai. Anan Bahai. Oke, Anan Bahai. Ya, selamat malam Anan Bahai. Anan Bahai. Oke, macet lagi, kita kasih turun lagi. Oke, Anan Bahai. Anan. Oke, macet lagi ya, kita taruh di bawah teman-teman ya. Teman-teman ya, memang ya. Diskusi ini memang menyebabkan ya hati Anda terguncang, ya, iman Anda goyah, ya. Apa yang selama ini Anda yakini ternyata runtuh seketika, ya. Tapi ya, janganlah itu Anda tontonkan, Anda pertontonkan di sini dengan cara ketika Anda naik, Anda sudah tidak bisa berkata-kata lagi. 16.800 orang menonton. Yuk, silahkan bagi yang Muslim, saya kasih kalian kesempatan. Yuk, silahkan. Ya, naik. Diskusi dengan baik, tunjukkan datamu, saya buka data saya. Yuk, silakan. Saya beri kalian kesempatan. Kenapa? Asik ngaji, di somat, nggak berani. Karena mereka takut, pasti mereka akan mengiyakan saya. Pasti mereka akan mengiyakan saya. Bahwa kata Aisyah, kerjanya Tuhannya Muhammad menuruti hawanya Muhammad. Iya, hawa nafsunya Muhammad. Bayangin istrinya Muhammad sendiri yang ngomong kayak begitu. Oh, nekat yang nyata. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Sebelum kita naikkan Muslim yang lain, teman-teman gini. Ketika kita ya melihat orang-orang Islam, para pendebat-pendebat Islam membahas agama kita, ya, mereka bebas, bebas mereka, ya. Si Nora bebas, siapa lagi? Si Ripa bebas, Juma bebas, bahkan Juma bikin podcast sama Ari Untung, bahas-bahas bahwanya agama di dalam kitab agama Kristen menubuatkan tentang agama Islam. Tapi ketika kita jawab teman-teman, siap-siaplah kamu. Siap-siap ormas datang, siap-siap polisi datang. Makanya kita teman-teman, kita perlu yang namanya berapologet dari sini teman-teman. Adapun berapologet dari sini itu kita teman-teman perlu tempat teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk pendirian tempat saya berapologet di sini, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Mampir ke profil, nanti di profil itu ada link untuk kolekte, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Teman-teman bisa support di situ. Pada teman-teman Muslim, mari, yuk tunjukkan performa terbaik kalian
ketika kalian bahas agama kami juga nih mau bahas agama kalian. Tapi kalau kami kan tidak fitnah. Kalau kalian fitnah terus. Fitnah kalau kalian itu. Contohnya apa? Contohnya yang dilakukan oleh Abdul Somad. Fitnah, memfitnah katanya di dalam Ulangan 18, ayat 18. Ya kan? Di situ dikatakan dinubuatkan kedatangan Muhammad, fitnah. Ya kan? Adi Hidayat juga bahas Bible, fitnah. Bahkan Departemen Agama Republik Indonesia melakukan fitnah dengan menafsirkan surat An-Nisa ayat 157 ditafsirkan menurut Bible. Ini kerjaan orang Islam. Ketika orang Islam bahas agama orang lain namanya dakwah, tapi ketika orang lain bahas agama orang Islam namanya penistaan agama. Bayangin teman-teman, kalau orang Kristen boleh berapologet juga, boleh membahas agama orang Islam juga. Bayangin, pasti orang Islam akan habis. Yang percaya Islam tinggal 2 orang, Abdul Somad sama Adi Hidayat. Iya, kalau orang Kristen boleh bahas agama Islam seperti orang Islam yang bebas bahas agama Kristen, saya yakin agama Islam punah. Punah teman-teman. Itulah kenapa harus ada undang-undang penistaan agama. Iya, undang-undang penistaan agama itu salah satu fungsinya adalah supaya agama Islam tidak dibahas agama orang lain. Iya. Coba kalau agama Islam bahas agama orang lain. Kalau agama Islam bahas agama orang lain, semua mendukung teman-teman. Mendukung semua. Ya, dikawal, ya, diberikan fasilitas. Contohnya siapa? Contohnya orang ini, nih. Ini contohnya. Seorang ulama asal India. Nih, kalau agama Islam bahas agama Kristen namanya dakwah. Contohnya ini. Dikasih fasilitasnya. Jangan salah Anda. 40.000 orang Muslim diundang di Stadion Patriot Bekasi untuk membahas apa? Membahas agama Kristen. Gimana? Agama Kristen yang dibahas. Bahkan dia men-challenge itu, men-challenge. I challenge every. Ada ini. Saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia. Ditantang sama dia dari Stadion Patriot Bekasi itu di Indonesia. Coba kalau ada pendeta, saya tantang seluruh orang Islam. Wah, selesai. Langsung Anda meninggal. Itu teman-teman. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Ketika orang Kristen bahas agama Islam namanya penistaan. Begitu. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Mau berapa saya tunjukkan kepada kalian ketika orang Islam bahas agama Kristen? Nih, mau saya tunjukkan, mau saya tampilkan. Nih, contoh misalnya lagi nih. Nih, biar saya tunjukkan kepada kalian. Ini kan banyak juga orang-orang awam nih yang baru-baru datang nih. Nih, ini contoh ketika Zakir Naik ya diundang. Yang undang siapa? Nggak main-main. Wapres langsung, wakil presiden, saudara-saudara, wakil presiden. Alat negara, ya teman-teman ya. Ya, kepala pemerintahan, wakilnya mengundang seorang penceramah Islam datang ke negeri kita. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Coba bayangin kalau misalnya wakil presiden sekarang mengundang Christian Prince ya di Stadion Gelora Bung Karno. Saya tantang semua apa yang terjadi. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa Edis TV
Kenapa kamu mengadakan acara seperti ini? Supaya saya bersuara, menyuarakan keadilan. Keadilan. Seandainya umat Islam dibebaskan, karena umat Islam dibebaskan membahas agama orang lain, kenapa kami orang Kristen nggak boleh bahas agama Islam? Kenapa dibilang penistaan agama? Lantas bagaimana dengan ulama Anda yang membahas Bible? Mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil Yohanes. Saya akan menunjukkan di dalam Injil bahwa Yesus tidak disalibkan. Di Indonesia kejadiannya. Kalian mana tahu yang kejang-kejang mana tahu orang kerja kalian nonton ngadu ayam kok. Kalian taunya marah-marah aja, taunya kalian menyalah-nyalahkan saya. Ini acara apa kayak begini bang, kok memecah belah persatuan? Karena kamu nggak tahu apa yang terjadi. Saya ini sebagai seorang Kristen yang peduli dengan iman saya, yang peduli dengan saudara-saudara saya. Disesatkan oleh orang-orang seperti Jakar Turun ini. Saya tanggapi Pak Zakir Naik, Yesus kami tidak menubuatkan Nabi seperti Muhammad. Karena apa? Kelakuannya Muhammad itu. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Muhammad nyuruh manusia minum air kencing. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Muhammad kena sihir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kenapa Anda menjelek-jelekkan Yesus kami, menubuatkan orang kayak Muhammad? Ketika saya bilang gitu, kenapa kalian marah? Kan yang saya bilang betul semua. Apa salah? Coba tunjukin di mana yang salah saya bilang itu. Bahwa Muhammad seperti yang saya katakan itu. Kena sihir. Menikahi anak di bawah umur. Di mana? Di mana fitnahnya saya coba? Ketika saya bilang gitu, kalian jangan marah. Karena yang saya bilang benar. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalian fitnah Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi. Membenarkan nanti datang Nabi yang meneruskan ajaran saya. Meneruskan dari mana? Gitu loh. Saya hanya berpesan begitu. Supaya apa? Pihak-pihak terkait, ya, Kapolri, ya kan? Ketua DPR, supaya apa? Supaya mengambil tindakan. Gimana kalau kita membuat kesepakatan, mufakat kita semua, sepakat untuk yang Islam jangan bahas agama Kristen. Supaya orang Kristen tidak merespon, karena kalau orang Kristen ngerespon kalian kebakaran jenggot. Gitu loh. Ketika orang Kristen menanggapi, kalian panas, kesurupan, kesetanan. Bukankah kita punya hak yang sama di mata hukum? Gimana sih kalian ini? Saya menyuarakan loh, saya suarakan keadilan. Ayo kita hidup tentram, kita hidup damai, urus agama masing-masing. Jangan kau bahas-bahas agama Kristen. Nanti kau dibahas agamamu, kau kejang. Ayo, coba nih. Bagaimana nih? Nih, saya tunjukkan siapa-siapa nih. Misalnya nih, saya tunjukkan lagi orang-orangnya nih. Nih, misalnya nih. Dondi sama Irina Handono. Coba tuh. Bebas mereka. Bikin podcast mereka. Membahas agama Kristen. Bahaslah Paulus. Katanya Paulus mengarang-arang kekristenan. Paulus membuat Yesus jadi Tuhan, katanya. Enggak apa-apa mereka bilang gitu. Tapi gimana kalau saya balik, gimana? Saya balik. Tapi kalian jangan marah. Ketika kalian bikin podcast tentang agama Kristen, saya tanggapin. Ditanggapin ngamuk. Nih, kurang bagaimana lagi nih? Saya kasih contoh-contohnya banyak, contoh-contohnya nih. Misalnya ini, bagaimana orang Islam kalau bikin kajian nih. Ini ada bannernya nih. Kelihatan kan bannernya ditancepin ke tanah tuh. Lihat tuh. Ini di pinggir jalan dipasang.
benarkah Bible dipalsukan? Kajian obrolan para mualaf. Lihat itu. Ya kan? Coba kalau misalnya kita bikin, benarkah Quran dipalsukan? Oh. Kalau tulisannya benarkah Bible dipalsukan, polisi nggak ada. Hilang, polisi hilang. Satpol PP juga nggak kelihatan. Ulama, ya kan? Ormas nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Anggota DPR apa nggak kelihatan. Karena apa? Karena itu namanya dakwah. Wah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Tapi coba kalian bikin. Benarkah Quran dipalsukan? Waduh. Langsung datang Kapolda, Kapolres, Satpol PP, ormas kagak. Langsung dibilang, ini banner memecah mengoyak persatuan. Nah, itu. Langsung itu. Orang ini tidak layak masang seperti ini. Masa dibilang benarkah Quran dipalsukan? Maksudnya apa? Apa maksudnya mengatakan demikian? Ini Anda ini mengoyak persatuan. Tuh, kalau tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Gitu. Ini kan udah terjadi terus-menerus, teman-teman. Ini berulang-ulang terus kejadiannya. Halal darahmu. Dalam iman Kristen, Allah adalah kudus, tidak berubah, dan tidak tunduk pada keinginan manusia. Maleakhi 3 ayat 6, Bilangan 23 ayat 19. Karena itu, ketika melihat beberapa bagian dalam Al-Quran yang tampaknya memberikan wahyu yang sangat menguntungkan pribadi Muhammad, seorang Kristen wajar mempertanyakan keaslian wahyu tersebut. Pertama, pernikahan Muhammad dengan Zainab. Surah Al-Ahzab 37. Muhammad menikahi Zainab, mantan istri dari anak angkatnya, Zaid bin Haritsah. Tidak lama setelah itu, turun ayat yang membenarkan pernikahan tersebut, bahkan menghapuskan tradisi adopsi dalam konteks hukum pernikahan. Seorang Kristen melihat ini sebagai penyalahgunaan konsep wahyu. Di sepanjang Alkitab, nabi-nabi justru seringkali dikoreksi dan ditegur oleh Tuhan, bukan dibenarkan terus-menerus demi kenyamanan pribadi. Nabi Nathan, misalnya, menegur Raja Daud atas dosanya, 2 Samuel 12. Allah yang sejati tidak tunduk pada keinginan manusia, termasuk nabinya sendiri. Kedua, keistimewaan istri-istri Muhammad, Surah Al-Ahzab 50. Ayat ini memberikan Muhammad hak khusus untuk memiliki lebih banyak istri daripada umat muslim lainnya, termasuk budak perempuan dan wanita yang menyerahkan diri kepadanya. Bagi orang Kristen, ini mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang serius. Yesus Kristus, sebagai figur utama dalam iman Kristen, tidak pernah menggunakan otoritasnya untuk keuntungan pribadi. Ia hidup tanpa dosa, tidak menikah, dan justru memberi dirinya untuk keselamatan manusia. Dalam Matius 19 ayat 4-6, Yesus menegaskan bahwa pernikahan adalah antara satu pria dan satu wanita, sebagai rancangan awal Allah. Pertanyaannya, jika wahyu bisa berubah atau turun sesuai dengan situasi pribadi Muhammad, bagaimana bisa seseorang yakin bahwa itu benar-benar berasal dari Tuhan yang transenden, adil, dan tidak memihak? Allah yang benar seharusnya mengoreksi manusia, bukan mengakomodasi kehendaknya.
Firman Allah dalam Alkitab tidak tunduk pada tekanan situasi pribadi siapapun, termasuk Yesus, yang memilih jalan salib meskipun dia memiliki kuasa penuh untuk menghindarinya. Filipi 2 ayat 6-8. Seorang Kristen akan melihat bahwa wahyu dalam Al-Quran, dalam beberapa kasus, tampaknya lebih mencerminkan keinginan Muhammad daripada kehendak Allah yang sejati. Karena itu, keabsahan kenabiannya patut dipertanyakan secara serius berdasarkan standar kenabian yang ada dalam kitab suci. Demikian dulu kritik Kristen terhadap konsep Allah dalam Islam. Berikan like, komentar, subscribe, bagikan video ini. Jika Anda ingin memberikan dukungan kepada kami Al-Murid Kristus, Anda bisa lakukan dengan scan QR Code atau klik link di deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Murid Kristus. Yo, buka mic waktunya bicara fakta, bukan narasi palsu yang cuma bikin luka. Dondi di layar ngaku tahu segalanya, bahas iman Kristen kayak baca majalah lama. Kita bisa lah kutip konteks diloncatin, gak baca keseluruhan tapi udah berani nyinyir. Main polemik kayak mainan, asal lempar tuduhan tapi logikanya bolong kayak jari musang. Fakta bukan fitnah bro, jangan cuma gaya. Ilmu tipis tisu tapi berbicara mah. Ngomongin salib tapi lupa esensinya. Polemik murahan cuma nambah dosa, ya. Kami buka kitab, gali dalam arti. Kamu bawa clickbait kosong tanpa isi. Ngaku penjara tapi malah gelapin. Umat diajak debat tapi semua dibikin bingung. Kristen itu iman bukan karikatur. Tiap argumen kamu cuma penuh catur. Pindah-pindah posisi licin kayak sabun. Tiap analisis malah makin bikin bingung. Kritik itu boleh asal jujur dan cerdas, bukan asal ngomong buat naik confuse cepat. Jangan jadikan iman sebagai alat drama, karena kebenaran itu bukan soal kata semata. Fakta bukan fitnah bro, jangan cuma gaya. Ilmu tipis tisu tapi berbicara mah. Ngomongin salib tapi lupa esensinya. Polemik murahan cuma nambah dosa, ya. So ini pesan, bukan cuma diss. Kita semua bisa beda, tanpa harus sinis. Kalau mau bicara, datang bawa bukti. Bukan kebohongan yang dicaca di prestasi. So ini pesan, bukan cuma diss. Kita semua bisa beda, tanpa harus sinis. Kalau mau bicara datang bawa bukti. Bukan kebohongan yang dicaca di prestasi.